Sebelum merekan kultivator, menyimak alur ceritanya, mohon siapkan kopi hangat terlebih dahulu. Oke, tanpa lama-lama, lanjut alur ceritanya. Xuqing tidak asing dengan malam hari di daerah terlarang. Entah itu reruntuhan kota atau hutan ini, kira-kira sama. Dia telah tinggal selama lebih dari 2 minggu di tempat pertama, dan menghabiskan beberapa malam di tempat kedua. Saat dia meringkuk di lubang pohon, dia menjaga matanya setengah terbuka saat dia diam-diam melakukan latihan pernapasan, menyerap kekuatan roh yang mengandung mutagen. Begitu kekuatan roh ada di dalam dirinya, dia membersihkannya dengan mantra laut dan gunung, membiarkan kekuatan roh murni menyebar ke seluruh tubuhnya, sementara mutagen memasuki bayangannya. Dia sudah terbiasa dengan perbedaan kultivasi yang diberikan oleh bayangannya. Dia tidak yakin apakah itu karena bayangannya atau bahaya umum di wilayah terlarang, tapi bagaimanapun juga, dia tidak punya pilihan selain mempertahankan konsentrasi tingkat tinggi. Dan berkat konsentrasi itu, budidayanya berkembang pesat. Saat ini, dia tidak jauh dari mantra laut dan gunung tingkat keempat. Ini seperti batu asa. Dia tidak tahu persis bagaimana cara kerja batu asa, tapi dia ingat seorang pandai besi di daerah kumuh berbicara tentang bagaimana kamu perlu mengayunkan pisau ke salah satu batu asa agar benar-benar tajam. Saat ini, wilayah terlarang yang berbahaya telah menjadi batu asahan pribadinya. Setelah bekerja di bawah pengaruh batu asa itu, Xuqing menyelesaikan satu siklus penuh kultivasi, lalu membuka matanya. Melihat keluar pohon dan memasuki malam, dia mendengar binatang mutan mengaum. Kedengarannya seperti lolongan setan. Rasa dingin yang menyeramkan selalu hadir, merembes ke dalam segala hal, dan bahkan bersembunyi di pohon, tidak terkecuali Xuqing. Saat itu sangat dingin. Itu mengingatkannya pada saat berada di reruntuhan kota, dan tak lama kemudian, dia juga merasakan rasa kesepian yang serupa. Konon, dia sudah terbiasa dengan kesepian. Setelah beberapa saat, dia menutup matanya lagi dan memulai sesi kultivasi lainnya. Dengan cara itu, waktu berlalu. Dia telah memilih tempat yang sangat aman untuk menetap. Namun, sekitar tengah malam, di tengah kultivasinya, dia mendengar langkah kaki di luar. Kedengarannya kacau, seperti ada banyak orang yang berjalan-jalan di luar. Xuqing memandang dengan curiga keluar pohon, tetapi selain pepohonan, tidak ada apapun di luar dalam kegelapan. Hatinya semakin tenggelam ketika dia menyadari bahwa binatang mutan di luar telah terdiam. Itu membuatnya semakin waspada. Dia teringat kembali pada nyanyian dan langkah kaki sebelumnya. Namun, langkah kaki ini tampak berbeda. Kedengarannya tidak seperti nyanyian, tidak ada lagu sama sekali. Setelah sampai pada kesimpulan ini, dia tetap diam di tempatnya, bahkan menutupi pernapasannya. Langkah kaki itu semakin jelas, dan akhirnya terdengar seperti sekelompok orang yang mendekat. Pada saat yang sama, rasa dingin muncul. Begitu kuat sehingga Xuqing khawatir hal itu akan membekukannya di tempat dia bersembunyi. Dia tidak terbiasa dengan sikap dingin seperti ini. Entah itu saat dia mendengar nyanyian, atau saat di reruntuhan kota ketika suara-suara kasar keluar. Namun, ini tampak berbeda dibandingkan saat dia mendengar nyanyian. Saat itu, dia merasa jiwanya membeku. Tetapi saat ini, meski tidak nyaman, setidaknya dia masih bisa bergerak. Ini seperti kotoran di reruntuhan kota. Setelah mencapai tekad ini, dia mencengkeram tusuk besinya erat-erat dan menarik napas dalam-dalam. Mencoba menghentikan detak jantungnya, dia menutup matanya rapat-rapat. Jangan lihat mereka, jangan sentuh mereka, jangan dekat-dekat dengan mereka. Setelah dia memejamkan mata, langkah kaki itu menjadi semakin mendesak dan semakin dekat. Sepertinya banyak orang yang berseliweran di sekitar pohon itu. Xuqing terguncang. Tapi dia memaksa dirinya untuk tidak membuka matanya dan melihat apapun yang ada di luar. Akhirnya ketika matahari terbit di kubah surga, langkah kaki itu memudar di kejauhan. Saat itu siang hari. Namun Xuqing masih tidak membuka matanya. Dia menunggu beberapa saat sebelum melihat keluar dari lubang pohon. Yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa lubang itu telah ditutup dengan es. Melihat sinar matahari menyinari es ke wajahnya, dia menghembuskan napas gemetar, lalu mengepalkan tangannya dan meninju es tersebut, menghancurkannya. Xuqing keluar ke tempat terbuka dan melihat sekeliling. Semua tulang serigala yang dilihatnya malam sebelumnya telah hilang. Sebagai gantinya, ada banyak jejak kaki manusia. Jumlahnya sangat banyak sehingga pasti ada ratusan orang di area tersebut. Xuqing belum pernah mendengar situasi di mana ratusan orang akan memasuki wilayah terlarang bersama-sama. Dan yang lebih tidak biasa lagi adalah, itu adalah jejak kaki asli, bukan jejak sepatu. Akhirnya, dia memalingkan muka dari jejak kaki tersebut, merasakan pemahaman baru tentang hal-hal buruk di daerah terlarang. Syukurlah, sekarang sudah siang hari, yang berarti bahaya yang harus dihadapi berkurang. Dan Xuqing tidak akan menyerah dalam pencariannya. Dia melanjutkan. Beberapa jam kemudian, dia sampai di tempat dia.
dan pasukan Thunderbolt memanen semanggi berdaun 7 di ngarai. Sama seperti sebelumnya, sinar matahari tidak mampu menembus kanopi, rindang tanaman merambat yang membentang di atasnya. Seluruh tempat dipenuhi dengan aroma bunga dan tampak sangat berbeda dari dunia berbahaya di luarnya. Itu hampir seperti surga. Setelah mencapai tempat panen, Shu Qing menghela nafas lega. Kemudian dia melihat keluar ke kompleks candi di kejauhan. Dia beristirahat sejenak sebelum mengalihkan pandangannya dan melanjutkan perjalanan dengan kecepatan tinggi. Hutan yang melewati ngarai bahkan lebih lebat, dengan lebih sedikit sinar matahari yang menembus kanopi. Tapi mungkin karena kompleks candi kuno masih memancarkan sedikit kekuatan dan kejayaannya, kawasan itu tampak tidak terlalu berbahaya. Hutan di sekitarnya juga tampak sedikit lebih hangat. Faktanya, saat Shu Qing semakin dekat ke kompleks tersebut, pepohonan di hutan tampak lebih seperti pohon biasa dari dunia luar. Mereka tidak tampak bengkok dan gelap. Dia bahkan melihat semanggi berdaun 7 yang dia panen. Segala sesuatu di area ini mengejutkan, tapi dia tidak lengah. 2 jam berlalu dan malam akan segera tiba. Saat itulah Shu Qing muncul dari hutan dan melihat kompleks kuil di depannya. Masih ada pepohonan di area itu, tapi tidak banyak. Sinar matahari yang menyinari matanya sangat menyilaukan, namun dia masih melihat banyaknya bangunan candi. Bentuknya bulat dan semuanya tingginya puluhan meter. Sebagian besar dinding batunya runtuh dan tertutup lumut, namun beberapa bangunan masih relatif utuh. Seluruh tempat itu mengandung suasana keagungan. Saat melangkah masuk, dia mendengar suara kerikil berderak di bawah kakinya. Dan untuk beberapa alasan, dia merasa seperti sedang melihat-lihat sebuah kerajaan yang sangat besar. Semuanya hancur, tapi semuanya memiliki aspek usia yang sangat tua. Sepertinya reruntuhan itu mencoba menjelaskan sejarahnya kepadanya. Berjalan sedikit lebih jauh ke dalam, dia mendapati dirinya di depan sebuah patung yang runtuh. Sebagian besar bagian bawah patung telah hancur menjadi puing-puing, namun kepala dan bahunya masih utuh. Meski begitu, patung itu masih menjulang 90 meter di udara. Dulu ketika masih utuh, tingginya setidaknya 600 meter. Berdiri di depannya, Shu Qing merasa sangat kecil. Angin terdengar seperti seruling sepi yang membelah ruang dan waktu. Kemuliaan apapun yang pernah dimiliki tempat ini, kini sudah berlalu. Dia memandangi patung itu lama sekali. Dia memikirkan kembali daerah kumuh di luar reruntuhan kota dan bertanya-tanya seperti apa jadinya ketika orang-orang kembali bertahun-tahun kemudian untuk menjelajahinya. Akankah orang-orang itu menjadi seperti dia sekarang, dengan hati-hati memasuki wilayah terlarang dan mengintip ke masa lalu? Setelah beberapa saat, Shu Qing meninggalkan patung itu untuk melihat-lihat seluruh kompleks kuil. Namun, dia tidak menemukan kristal khusus yang disebutkan Sersan Thunder. Sebelum pergi, Sersan Thunder telah menjelaskannya secara lengkap, dan itulah yang diketahui Shu Qing, bahwa benda itu bersinar dengan cahaya 7 warna. Rupanya, itu adalah objek alami yang tidak mengikuti pola tertentu dalam hal kemunculannya. Setelah pencarian yang sia-sia, dia merasa sedikit kecewa, dan menuju ke puncak salah satu kuil yang lebih besar untuk melihat-lihat. Di belakangnya ada hutan di kawasan terlarang, yang seolah tak ada habisnya. Setelah menghitung tanggalnya, dia menyadari bahwa ini adalah hari keempat sejak Bone Blade membeli asuransi darinya. Dia tidak melihat adanya kabut di hutan sehari sebelumnya, dan sepertinya tidak ada kabut hari ini. Jadi dia tidak perlu melakukan penyelamatan apapun. Di sisi lain, kompleks candi terdapat kedalaman sebenarnya dari wilayah terlarang. Mendongak, dia melihat masih ada sisa cahaya matahari. Artinya ada waktu untuk menjelajah lebih jauh ke kawasan terlarang, lalu kembali ke kuil untuk beristirahat. Setelah membuat keputusan, dia melompat dari kuil dan melanjutkan penjelajahan. Begitu dia berada di hutan lagi, sarafnya terasa tegang, dan dia membuat dirinya waspada penuh. Lagi pula, tempat ini akan lebih banyak bahayanya daripada area luarnya. Faktanya, hanya sekitar 1 jam kemudian, dia sudah kembali ke kuil, ekspresinya muram dan ketakutan. Sisi baiknya, karungnya benar-benar penuh. Dia baru saja masuk 500 meter ke dalam hutan sebelum menemukan sepetak besar semanggi berdaun 7. Shu Qing sangat senang karena sudah lama sekali sejak tidak ada orang yang melakukan panen di lokasi itu. Hasilnya, hasil panen akan menghasilkan jumlah yang cukup besar. Namun, saat dia mulai memetik semanggi, dia merasakan mutagen di sekitarnya semakin kuat. Jika bukan karena bayangannya mampu menyerap mutagen, akan sulit membuat banyak kemajuan sama sekali. Dan saat itulah, di kejauhan, dia melihat jenis ubur-ubur mengerikan yang pernah dia lihat sebelumnya. Tapi itu bukan hanya satu ubur-ubur, tapi sekitar 10. Mereka lebih kecil, tetapi pada saat yang sama memancarkan rasa dingin yang luar biasa. Sebagian besar dari mereka tampaknya tergantung di pohon sambil tertidur. Tetapi hanya dengan melihatnya saja, sudah menyebabkan Shu Qing menjauh dengan tenang.
Semakin jauh dia masuk ke dalam hutan, semakin dia merasa sedang diawasi oleh banyak mata serakah yang bersembunyi di kedalaman hutan. Hal itu menimbulkan sensasi tertusuk-tusuk di leher dan punggungnya. Dan itu hanya bagian luar dari kedalaman wilayah terlarang. Sungguh menantang imajinasi untuk memikirkan hal-hal mengerikan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Karena tidak berani menjelajah lebih jauh, dia bergegas kembali ke kompleks candi. Baru setelah mencapai kompleks, sensasi tusukan di punggungnya memudar. Kompleks itu sendiri merupakan perbatasan yang menandai bagian terdalam dari wilayah terlarang. Shuqing menarik napas dalam-dalam dan menggunakan sisa cahaya malam terakhir untuk menemukan salah satu kuil utuh yang bisa dijadikan tempat bermalam. Di dalam, dia menemukan celah dinding tempat dia merangkak. Sersan Thunder sempat menyebutkan bahwa tempat ini adalah tempat yang aman untuk mencari perlindungan. Shuqing melihat sekeliling kuil. Itu besar, dengan patung yang sangat besar, menyerupai dewa, membawa pedang. Ia berdiri dalam posisi terhormat, dikelilingi oleh patung-patung mirip kehidupan lainnya di dinding. Namun, semuanya terkikis oleh pasir waktu. Konon, tidak banyak kotoran atau jejak kaki binatang mutan. Jika tidak ada atau jika ada banyak, itu merupakan kelainan, dan dia akan memilih lokasi lain. Selama tanda-tandanya sedikit, berarti tempat ini relatif aman. Kompleks kuil berada di tengah hutan, tetapi berada di tempat terbuka. Jadi masuk akal jika monster mutan di sekitarnya tidak akan sering datang. Segera, malam tiba. Saat lolongan binatang buas melayang di udara malam, Shuqing memulai latihan pernapasannya. Waktu berlalu. Seperti yang dia duga, beberapa binatang mutan masuk ke kompleks kuil. Tapi yang didengarnya berada jauh. Namun seperti malam sebelumnya, sekitar setengah pagi, dia mendengar suara langkah kaki yang kacau balau. Kali ini, mereka berada di luar kuil. Mereka kembali. Dia mengerutkan kening, bertanya-tanya mengapa langkah kaki ini muncul 2 kali. Keduanya di dekatnya. Dia merasa sangat tidak nyaman, tapi mengingat pengalaman sebelumnya, dia memutuskan hal terbaik adalah tetap menutup mata. Namun, bukannya langkah kaki yang akhirnya menjauh di kejauhan, langkah kaki tersebut malah tampak semakin banyak. Saat mereka berkumpul, rasa dingin yang menyeramkan menyebar. Itu membuatnya tampak seperti sepasukan tentara berkumpul untuk menyerang kuil. Hati Shuqing mencelos, dan dia mencengkeram tusuk besinya erat-erat sambil memikirkan cara untuk melarikan diri jika keadaan menjadi terlalu berbahaya. Namun saat itulah langkah kaki di luar berhenti dan segalanya menjadi sangat sunyi. Keheningan tidak membuat Shuqing merasa dia bisa bernapas lega. Rasanya seperti ketenangan sebelum badai dan membuat bulu kuduk berdiri. Dia merasa yakin bahwa orang-orang itu hanya ragu-ragu apakah akan masuk. Dan kemudian, dalam keheningan total, salah satu orang jahat itu akhirnya masuk ke dalam kuil. Shuqing bisa mendengar langkah kaki di ubin lantai batu. Jantungnya melompat ke tenggorokannya. Tapi kemudian, suara gumaman terdengar di seluruh kuil, sesuatu yang terdengar sangat suci. Aliran cahaya keemasan merembes keluar dari dinding, memenuhi kuil dengan cahaya, dan menutupi Shuqing. Kini, matanya yang tertutup melihat bukan dunia yang gelap gulita, melainkan dunia yang bercahaya. Dan pancaran sinar keemasan semakin kuat hingga matanya sakit. Kemudian, untuk pertama kalinya sejak bertemu dengan monster, dia membuka matanya.